Oke, kita mulai aja ya. Ini sudah lewat 11 menit. Dan yang hadir baru 12, nanti yang lain menyusul aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, malam ini kita lanjutkan perkuliahan yang kelima ya, setelah UTS. Jadi perkuliahan yang ke-13. Yang pertama atau sebelum UTS 7 dan sekarang yang kelima. Tentunya tinggal 2 kali pertemuan lagi ke depan, tanggal 3 Juli dan 10 Juli, serta ada waktu kosong 1 minggu dan kita UAS tanggal 24 Juli. Jadi sudah memasuki sebentar lagi oke, dari Pak Angga tadi Mas Aprilian Dwi Cahyo tidak bisa masuk, izin ya, udah nggak apa-apa. Tapi yang lainnya mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Untuk malam ini coba kita bahas bagaimana organisasi manajemen dilihat dari sisi atau segi pengarahan. Kenapa dalam proses manajemen dalam suatu organisasi ini perlu adanya pengarahan? Kemarin sudah disampaikan terkait dengan pendelegasian, wewenang, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan oleh tim topnya, top manajernya, tim dari middle-nya maupun di lower-nya. Pengarahan ini masih satu rangkaian karena pengarahan ini juga disebut suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka mampu bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan sering Bapak sampaikan yang namanya rencana, tujuan itu dilakukan dalam suatu organisasi di mana tujuan yang sudah disiapkan, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan diinstruksikan atau diberikan petunjuk atau proses pembimbingan ini agar mampu bekerja, apa yang ditugaskan, disposisikan, diberikan disposisi oleh atasan-atasannya. Jadi pengarahan di sini, misalnya suatu organisasi ada komisaris. Komisaris sebagai pemilik usaha atau pemilik modal atau pemilik kebijakan memberikan arahan kepada direksi, bisa secara keseluruhan atau bisa melalui direktur utama atau mungkin direktur-direkturnya agar mampu bekerja para bawahannya ini sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan rencana-rencana yang telah ditetapkan di sini
bukan juga hanya isapan jempol, tetapi betul-betul ini dilaksanakan rangkaian standar operasionalnya, aturannya, kebutuhannya, ini menjadikan pekerjaan yang harus dilakukan, tapi dengan instruksi, dengan petunjuk ini agar sesuai atau mampu bekerja para bawahan tadi. Tentunya apa yang diarahkan oleh atasan, pimpinan, itu menjadikan bahwa organisasi itu akan hidup. Manajemen itu akan jalan. Karena yang namanya dipegang sendiri, baik itu merencanakannya, melaksanakannya, mengolahnya, mengawasinya, tidak bisa dipegang sendiri. Kalau dipegang sendiri ya tukang cukur namanya. Jadi semua mempersiapkan sendiri. Kalau yang namanya manajemen dilakukan minimal 2 orang atau lebih sesuai dengan ketentuannya, ini yang dilakukan proses pelaksanaan pengendalian dari organisasi tersebut. Ini yang dilakukan bagaimana jalannya organisasi ya dapat didelegasikan. Dan uraian-uraian ini yang harus dijelaskan dengan pengarahan, arahan, terus juga petunjuk-petunjuk. Ini yang dilakukan oleh eh, tim dari manajemen dalam organisasi tersebut. Pengarahan berarti di sini yang disebutkan di slide atas tadi, memberikan petunjuk kepada bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Karena apa yang dilakukan itu bukan semuanya harus dilaksanakan, semuanya harus dikerjakan. Tetapi pengarahan di sini termasuk mana yang harus dilaksanakan, mana yang ditunda, atau mana yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga dalam pengarahan ini mencakup berbagai proses kegiatan, baik dari produksinya, pemasarannya, keuangannya, human relation-nya, sosial budayanya, dan jadi mencakup berbagai proses kegiatan dan pedoman atau buku panduan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi buku panduan atau pedoman ini berlaku untuk semuanya. Agar yang namanya panduan, yang namanya pedoman atau panduan di sini ya sebagai buku referensi untuk bahan bagaimana langkah-langkah kegiatan atau proses kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga apa yang akan dilakukan pedomannya, panduannya, langkah-langkahnya, itu yang harus dilakukan oleh semua bawahan. Jadi yang namanya proses dari atas kepada bawahan itu yang benar-benar menjadi baku. Sehingga bawahan, kalaupun nanti ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak sesuai, ada sesuatu yang tidak pantas, sehingga tinggal menyampaikan, kan ini arahannya harus tidak melakukan dulu, kan ini arahannya tidak boleh dikerjakan dulu, kan ini pengarahannya menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh para pimpinan, misalnya gitu. Jadi pengarahan itu tadi, apakah pedoman atau buku panduan yang telah ditentukan ini boleh dilakukan sekarang, saat itu, atau kapan.
Ini yang harus dilakukan oleh semuanya. Jadi ada dari semua. Pengarahan ini dapat dilakukan di semua bentuk organisasi apapun. Misalnya bentuk yang sifatnya kecil gitu ya. Mungkin karyawan ada 5 orang atau 10 orang. Dan ini sangat sedikit, misalnya staf itu 10 orang, dari 10 orang itu mungkin ada satu yang mengkoordinir, dan juga di bawahnya mungkin ada eh, wakil koordinator, sehingga yang betul-betul staf katakanlah 7 orang. Dari 7 orang itu tentunya apa yang menjadi arahan kebijakan yang secara langsung adalah kepada yang 3 orang tadi di dalam: koordinator, wakil koordinator 1, dan wakil koordinator 2. Ini yang ditunggu oleh para anggota, apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya. Kalau tidak ada kebijakan yang baru, misalnya suatu produk, suatu perusahaan yang melakukan produk, misalnya membuat hasil dari pertanian, misalnya pembuatan eh, keripik singkong misalnya. Dalam suatu manajemen organisasi tadi, yang ada hanya 10 orang dalam bentuk koordinator dan wakil koordinator ada 2 misalnya. Dan perusahaan ini ada yang punya sebagai investornya, pemodalnya, yang tidak sehari-hari ada atau berada di kantor. Tetapi yang punya modal ini hanya memantau, apakah itu melalui CCTV atau hanya menunggu laporan dari koordinator atau wakil koordinator, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya hanya di 7 orang, apa yang dilaksanakan di bawahnya. Tentunya ini sangat simpel, sangat sedikit untuk pegawai-pegawai yang diarahkan tadi. Dan yang diarahkan tadi tidak terlalu berjenjang jauh, sehingga bisa langsung, bisa direct, bisa kepada personil yang paling bawah yang dilakukan oleh top manajernya. Nah, dari arahan-arahan di sini, kalau memang itu yang sifatnya SOP standar dan SOP biasa, itu dapat dilakukan merata. Artinya semua orang bisa melakukannya. Namun itu juga harus dilakukan dengan pembuatan buku petunjuk, pembuatan dokumen, misalnya untuk pelaksanaan pengolahan produk, katakanlah 1 jam, harus lakukan apa yang dilakukan, apa yang disebutkan dalam kontraktual. Dan begitu juga sebaliknya, ini yang harus dilakukan oleh tim, bahwa komunikasi, konsultasi ini sangat diperlukan karena tadi hanya sedikit personilnya atau SDM-nya yang ada.
Jadi adik-adik semua, pengarahan di sini memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan instruksi kepada bawahan tentang apa yang harus personil kerjakan, karyawan kerjakan, dan juga apa yang tidak boleh mereka kerjakan. Pada intinya, pengarahan di sini tidak mesti setiap saat disampaikan. Tidak mesti setiap memulai pekerjaan disampaikan. Atau juga tidak mesti setiap hari disampaikan. Tetapi pengarahan di sini mungkin yang sifatnya rutin itu dengan cukup dengan panduan atau pedoman tadi. Kalaupun nanti dalam suatu organisasi kecil atau organisasi yang besar tapi mungkin di unit-unitnya bisa aja dilakukan pengarahan yang sifatnya pagi itu mungkin sambil doa bersama, sambil juga evaluasi hal yang perlu disampaikan, pengarahan-pengarahan di sini. Jadi melihat momen, ketentuan, dan juga apa yang menjadi keperluan-keperluan yang akan disampaikan dalam memberikan petunjuk atau arahan. Misalnya tadi dalam suatu perusahaan yang sifatnya pabrikan, katakan. Dalam suatu organisasi karena perusahaan besar, ini mencapai 300 orang, katakanlah karyawannya. Tapi dalam suatu unit ini bervariasi jumlah personilnya. Bisa ada yang 20, mungkin ada yang 30, tergantung dalam unit-unit yang ada dalam organisasi tadi. Misalnya dari unit yang 40 karyawan tadi, tidak bisa juga pagi-pagi sudah mengumpulkan 40 karyawan dalam suatu ruang yang terbatas. Tetapi dari 40 orang itu mungkin ada sub-subnya. Dari satu sub katakanlah 10 orang, 10 orang, sehingga kalau 10 orang silahkan tentukan ketua timnya atau sudah menjadi struktur organisasi atau struktur dalam perusahaan,
sehingga mewakili. Berarti koordinator itu cukup dengan 4 orang yang mewakili, sehingga dari 4 orang tadi yang masing-masing per unit bisa disampaikan lagi kepada timnya yang jumlah tadi 10 orang. Sampaikan arahan-arahan tadi. Arahan-arahan tadi kalau adik-adik menjadi manajer, adik-adik menjadi pemimpin, yang arahannya sebagai dasar yang substantif, arahannya yang sifatnya perlu kejelasan, sebaiknya jangan selalu dengan lisan. Karena kalau selalu dengan lisan, itu datang sampai kepada titik yang terakhir, bisa aja ada beda persepsi atau berbeda salah ucap. Misalnya begini, tadi yang contoh Bapak sampaikan, ada satu divisi, katakanlah tadi 40 orang. 40 orang itu, tadi yang Bapak sampaikan, tidak mungkin sekaligus berkumpul disampaikan untuk 40, karena ruangan yang terbatas. Tapi dari 40 tadi dibagi 4. Ada 4 unit-unit. Unit A, unit B, unit C, dan unit D. Dengan jumlah masing-masing 10 orang personil. Kalau koordinatornya menyampaikan secara lisan, misalnya begini. Ini tempat, misalnya dalam pengarahannya, saudara-saudara agar mempersiapkan karena lokasi yang ada di KT ini, yang ada di lingkungan ini, dalam divisi tadi, perlu segera peningkatan dalam kinerja. Dalam peningkatan kinerja ini akan adanya penerbitan pola bagaimana sistem teknologi yang baru. Misalnya gitu ya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan akan adanya penerbitan terkait dengan teknologi yang baru, penerbitan. Tapi kalau ini tidak langsung dicerna, mungkin koordinator kepala-kepala unit tadi ke bawahnya karena kurang jelas sehingga yang dimaksud penerbitan tadi bisa salah menyampaikan. Misalnya begini, saudara-saudara di lingkungan kita ini akan ada misalnya penertiban. Harusnya penerbitan, ini penertiban. Penerbitan dengan penertiban itu kan berbeda. Nah, untuk itu dalam arahan, dalam petunjuk ini, yang namanya lisan harus hati-hati. Yang dimaksud akan adanya penerbitan terkait dengan produk-produk digital atau produk teknologi yang baru, ini kembali ada penertiban. Harusnya penerbitan, ini penertiban. Itu kan hal-hal yang tidak sesuai atau jauh penertiban dengan penerbitan. Nah, hal-hal yang tadi, hal-hal yang sifatnya sepele, itu kadang-kadang menjadi tidak sesuai karena salah mencerna. Kalau ini sudah disampaikan kepada bawah atau paling bawah, kok beda ya antara di kelompok 1 yang 10 orang, di kelompok yang kedua yang 10 orang. Di kelompok 1
di para stafnya menyampaikannya bahwa ini penerbitan sarana yang baru, tetapi di kelompok 2 penertiban. Nah, itu hal yang tidak sesuai. Nah, untuk itu adik-adik sebagai manajer, sebagai yang harus melakukan secara hati-hati itu. Jadi kalau tingkat atas kepada tingkat keduanya normal penyampaiannya, tingkat kedua kepada tingkat ketiga begitu juga, yang separuh diterima, separuh normal, separuh tiga. Dari tingkat 3 ke 4-nya sampai yang paling bawah ini lebih kacau lagi. Gitu ya. Jadi pengarahan atau petunjuk ini harus betul-betul diperhatikan supaya jelas sampai dengan titik yang paling bawah sebagai informasi yang dari atas kepada titik yang paling bawah. Ini yang harus dilakukan, jadi kehati-hatian dalam memberikan pengarahan tadi. Selanjutnya di sini ada tujuan pengarahan. Apa sih yang menjadi tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap sistem perusahaan di sini? Yang pertama, bahwa tujuan pengarahan ini menjamin kontinuitas kegiatan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur standar. Yang ketiga, menghindari kegiatan yang tidak produktif. Yang keempat, membina disiplin kerja. Dan yang kelima, membina motivasi yang terarah. Jadi tujuan dari pengarahan tadi di sini, selain yang Bapak sampaikan tadi, salah menangkap dalam informasi, itu akan menjadi kacau balau. Sehingga dari tujuan pengarahan di sini, apa yang bisa disampaikan oleh sistem perusahaan tadi bahwa bisa menjamin kontinuitas kegiatan perusahaan. Artinya kegiatannya yang kontinu, yang terus-menerus, yang dilakukan oleh perusahaan tadi kegiatannya, yang sifatnya produk satu dan yang lainnya sama. Dari hari ke hari sama, kecuali ada pesanan khusus, ada ketentuan khusus, sehingga apa yang menjadi kontinuitasnya oleh perusahaan tadi dapat adanya pergeseran maupun perubahan. Sehingga dalam mencapai tujuan tadi, perusahaan ini tetap menjamin kontinuitasnya. Yang kedua, bagaimana tujuan pengarahan di sini? Melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur standar. Di sini disampaikan bahwa menjamin kontinuitas kegiatan perusahaan itu juga dengan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur standar. Tadi Bapak sampaikan bahwa SOP itu salah satu bentuk bahwa yang akan dilaksanakan dalam pekerjaannya yang telah disepakati, yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan bahwa inilah yang menjadi prosedur standar. Jangan sampai standarnya yang satu misalnya ini untuk ukuran hasil pekerjaannya yang katakanlah berwarna putih misalnya. Tapi tiba-tiba karena hanya instruksi lisan, ini harus ada merahnya. Ini kan yang akan tidak menjadi
kesepakatan dalam merencanakan kegiatan tersebut. Bagaimana menjadi kontinuitas, sehingga dalam pekerjaannya aja standarnya sudah tidak sesuai dengan prosedur. Dan pekerjaan ini dapat dilakukan hanya apabila merubah contoh tadi dalam SOP itu betul-betul sudah tertuang dan dapat dibaca oleh semua yang ada dalam tim tadi. Karena kalau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, ini hasilnya justru akan merugikan baik bagi karyawan, baik bagi organisasi tersebut, dan juga bahkan mungkin kepada pihak eksternal, pihak luar yang menunggu produk-produk tadi. Karena dari tujuan atau dua tujuan yang disebutkan tadi, bahwa tujuan pengarahan harus sesuai atau untuk menjamin kontinuitas dan sesuai SOP, karena di sini menghindari kegiatan yang tidak produktif. Jadi apabila ada kegiatan yang tidak produktif, itu akan keluar dari tujuan pengarahan tadi. Jadi intinya bagaimana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur, tetapi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya jangan dilakukan. Apalagi menjadi kerugian, sehingga kosnya besar yang tidak akan laku di pasaran, tidak akan laku di konsumen, apalagi ini akan menjadi beban yang ada di gudang nantinya. Begitu, kembali kepada adik-adik, Bapak terus ingatkan bahwa itulah yang menjadi pemimpin itu harus peka. Yang namanya pemimpin itu harus buka mata, buka telinga 24 jam. Harus mau bertanya dan rendah diri bahwa yang namanya pemimpin, apalagi dengan adanya pengarahan-pengarahan ini harus mampu dan harus bisa. Kenapa sih harus kegiatan yang tidak produktif harus dihindari? Karena tadi yang Bapak sampaikan, SOP-nya tidak ada kok, tiba-tiba ada pewarnaan merah. Padahal yang biasanya pewarnaan putih. Juga yang tidak produktif itu yang ukurannya tidak diminta, tiba-tiba menghasilkan dengan alasan, loh kan ini efisiensi, supaya hal-hal yang kecil dapat dilaksanakan. Iya, efisiensi, tapi kalau tidak sesuai dengan arahan, panduan yang dimintakan oleh pimpinan, jangan sekali-kali melaksanakan untuk hal yang tidak disiplin tadi. Dari 4 tadi, bahwa membina disiplin kerja itu lebih kepada apa yang menjadikan keputusan dari karyawan yang melakukannya tidak kepada hal yang produktif, ini akan tentu jelas bahwa disiplin kerjanya sudah tidak ada. Dan juga membina motivasi yang terarah itu sangat dibutuhkan. Apalagi yang sifatnya produknya mudah kadaluarsa, produk usahanya yang juga banyak bersaing dengan produk yang lainnya. Ini yang harus bisa dilakukan, bahwa disiplin kerja itu akan menjamin bahwa kontinuitas, SOP-nya, standar
proseduralnya, kegiatan yang tidak efektif tidak akan diterima, serta kegiatan-kegiatan apa yang menjadi memotivasi dirinya agar apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya tetap mendatangkan tujuan daripada mendirikan organisasi tadi. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggal sampaikan aja. Kalau tidak, kita teruskan lagi. Di sini disampaikan bahwa apa sih yang menjadi jenis komunikasi dalam pengarahan. Kegiatan komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan pengarahan. Jadi komunikasi, ya. Komunikasi ini hal terpenting dalam kegiatan pengarahan. Dalam suatu organisasi, komunikasi dapat diibaratkan dengan sistem saraf dalam suatu organisasi yang hidup. Ini sangat tajam bahwa komunikasi itu yang paling penting, yang diibaratkan dalam sistem saraf. Nah, dalam kegiatan sebuah perusahaan, informasi dapat mengalir dengan cara komunikasi yang mengalir secara vertikal, ya, secara horizontal maupun cara diagonal. Kembali kepada jenis komunikasi tadi sudah dicontohkan. Apabila pimpinan menyampaikan pengarahan harus jelas, kalau memungkinkan karena yang di bawahnya personilnya banyak, ya dengan cara tertulis supaya mudah dibaca, mudah diingat dan tidak salah ucap. Kalau salah ucap kepada komunikasi lagi, berarti komunikasinya di sini harus diterima oleh semua kalangan, semua lapisan, bahwa komunikasi yang disampaikan tadi betul-betul tidak ada pertanda tanya lagi. Tidak ada yang diragukan lagi. Sehingga komunikasinya sampailah kepada karyawan yang paling bawah. Jangan sampai kita sudah benar, pimpinan sudah benar, misalnya tadi bahwa di organisasi ini akan ada diterbitkan mengenai teknologi yang baru. Tapi karena salah ucap dari yang disampaikannya kepada bawahnya, bukan diterbitkan tapi ditertibkan. Nah, itu kan akan kacau, akan tidak sesuai, sehingga hal yang utama komunikasinya ini akan menjadikan salah tangkap, sehingga
salah menginformasikan ujungnya akan menjadikan kerugian karena salah informasi tadi. Dan terus juga Bapak sampaikan bahwa dalam kegiatan perusahaan itu ada semua informasi yang berbentuk arahan, petunjuk, panduan, ini harus dapat mengalir dengan cara komunikasi yang mengalir, bisa secara vertikal, bisa secara horizontal, maupun secara diagonal. Apa sih yang menjadikan komunikasi mengalir secara vertikal? Karena kalau dari atas ke bawah, itu jangan sampai nanti di bawah itu bertanya-tanya. Karena tidak jelas, mau nanya malu, sehingga nanyalah kepada temannya, kepada subunit yang lainnya. Misalnya bertanya, tadi yang disampaikan kata penertiban atau penerbitan misalnya. Misalnya itu tadi. Nah, karena tidak jelasnya tadi, ya udahlah kita sepakat bahwa di sini akan adanya penertiban. Padahal kata-kata yang disampaikan itu penerbitan. Itu yang harus dilakukan, bahwa sekecil apapun komunikasi ini jangan sampai salah. Apalagi tadi yang Bapak sampaikan, kalau salahnya merugikan semua orang, merugikan perusahaan, merugikan atasan, merugikan bawahan, dan bahkan merugikan dari konsumen tadi, ini akan lebih berbahaya. Seharusnya waktu untuk bisa merubah dari produksi ini karena dilakukan penerbitan yang baru, kalau ini sebaliknya menjaga-jaga, aduh, apalagi yang ditertibkan. Nah, itu. Jadi kegiatan komunikasi ini yang harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadikan standar atau sistem dalam perusahaan tadi. Jadi dalam kegiatan sebuah perusahaan di sini informasi dapat mengalir ya. Tadi sudah disampaikan baik tadi dari pimpinan kepada bawahan, dan juga begitu sebaliknya bawahan atau dari yang selevel atau yang setara secara diagonal. Ini penjelasannya, apa yang disebutkan mengalir secara vertikal. Jadi sistem komunikasi vertikal ada di semua, terjadi dan berlangsung dari atasan maupun dari bawahan ya. Jadi secara vertikal. Nah, kalau komunikasi dari atas terjadi saat manajer mengadakan komunikasi dengan para bawahannya dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah. Tuh ya, jadi bagaimanapun jenjang ini akan menjadikan satu frame, satu alur, bahwa komunikasi ini akan menjadikan terarah kepada bawahan dari atasan. Begitu juga sebaliknya. Dan juga komunikasi dari bawah terjadi manakala bawahan mengadakan kontak lisan maupun tertulis dengan manajer, ataupun juga dapat terjadi antara manajer pertama dengan manajer menengah dan seterusnya. Dari kepala kepada kepala divisi, kepada bagian, kepada unit, dan sampai yang terbawah kepada tim teknis yang ada dalam organisasi tadi.
komunikasi dari bawah ini, apakah bawahannya bisa menyampaikan secara langsung pada saat itu, atau karena setelah di lapangan, setelah menjadi kendala, atau setelah menjadi ragu melaksanakannya, baru menyampaikan untuk komunikasi secara vertikal di sini. Tapi yang paling penting, semua lakukan ada standar dari operasionalnya. Kalau misalnya di sini kontak lisannya atau tertulisnya dengan manajer dari bawahan tadi, secara apa namanya aturan bahwa responsif pimpinan harus segera, karena yang namanya bawahan tidak mungkin melaksanakan kemudian apabila arahannya, petunjuknya belum diterima oleh bawahan tadi. Begitu juga dalam hal koordinasi terkait dengan misalnya anggaran dari organisasi, pengeluaran yang dari organisasi, manajemen yang dari organisasi. Kalau ini harus dilakukan dengan segera, lakukan dengan perbaikan-perbaikan yang ada di sini. Terutama pengolahan apa yang akan dibuatkan tujuan. Tadi apakah ini menjadikan alat SOP bahwa yang harus diikuti, atau dengan petunjuk-petunjuk yang menyesuaikan dengan pengalaman. Misalnya ada manajer atau pimpinan divisi menyampaikan kepada bawahannya, dalam penyampaiannya itu segera tindak lanjuti sesuai dengan aturan, koordinasikan dengan tim misalnya. Karena petunjuknya, arahannya segera dikoordinasikan, lakukan koordinasi tersebut. Kalau tidak lakukan koordinasi, hasilnya akan pasti merubah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih-lebih yang sifatnya apa namanya terkait dengan dana, itu harus dilakukan sesegera mungkin. Jangan sampai konsumen atau masyarakat protes. Mungkin protesnya bilangnya gini, ini kok tidak sama ya, padahal apa yang disampaikan dalam promosi, penyampaikan dalam ekspos, ini kok bagus nih, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Itulah pinter-pinternya marketing untuk segera menyesuaikan apa yang dilakukan oleh tim dari bawahan yang menyesuaikan dari kebutuhan-kebutuhan dalam SOP-nya. Jadi secara langsung bahwa apa yang menjadi manajer pertama, manajer menengah, dan seterusnya ke bawah dilakukan kontak lisan dan juga secara tertulis yang tadi disampaikan di atas. Yang kedua, sistem komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjalin antara departemen atau bagian atau subbagian atau unit dan bagian dalam satu jenjang organisasi atau komunikasi antar sesama rekan kerja, atau juga dalam jenjang yang sama. Tadi yang udah Bapak sampaikan, contoh tadi yang satu divisi 40 orang, yang dipimpin setiap 10 orang ada koordinatornya, ini yang akan menjadikan bahwa kepada satu jenjang organisasi, komunikasi ini akan nyampe kepada rekan kerja dalam jenjang yang sama. Tetapi semuanya ini harus dipantau, semuanya harus dilihat
Jangan sampai nanti baru besoknya atau baru seminggu nyampe apa yang menjadi sistem komunikasi tadi. Tentunya harus siap-siap apa yang menjadi lowernya, apa yang menjadi bawahnya tadi, menyesuaikan dengan sistem komunikasi-komunikasi yang ada. Sistem komunikasi diagonal dari semua ini sistem yang ketiga. Jadi sistem komunikasi yang banyak tergantung pada kedelapan elemen penting yang harus dilakukan, harus selalu ada untuk menghasilkan komunikasi yang baik. Kedelapan elemen pokok tadi, yang pertama pengiriman, yang kedua penyandian atau sandi, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima penerima, yang keenam pengurai sandi, yang ketujuh penggaduh, dan yang terakhir kedelapan umpan balik. Jadi sistem komunikasi di atas banyak ini pada 8 elemen
penting yang harus selalu ada untuk menghasilkan komunikasi yang efektif, itu ada 8. Nah, bagaimana 8-8-nya ini dalam sistem komunikasi diagonal, itu dari apa yang disampaikan pesan, dari apa yang diolah, dan juga dilakukan feedbacknya, sampai dengan diterima. Ini 8 elemen ini hal yang penting sehingga akan menjadikan komunikasi itu efektif. Jadi hasilnya akan menjadi efektif akan apa yang dilakukan dalam komunikasi tadi. Pengiriman. Jadi jelas apa yang disampaikan komunikasi kepada level di bawahnya, baik itu 1 tingkat maupun 2 tingkat di bawahnya, yang namanya pengiriman, sender, atau juga penyandian, encoding, pesan, saluran, penerima. Nah, sampai dengan titik yang kelima dalam penerima di sini, apa yang disampaikan pengiriman, ini elemen pokok komunikasi harus dapat terjawab. Apa yang menjadi pengurai sandinya, apa yang menjadi penggaduhnya, apa yang menjadi feedbacknya. Nah, dalam penerapan fungsi pengarahan, manajer itu dituntut untuk memainkan komunikasi melalui proses pembimbingan dan penyediaan para bawahan. Oleh karena itu, dalam penerapan fungsi pengarahan, manajer itu dituntut harus memainkan komunikasi. Nah, komunikasinya harus melalui apa sih? Koordinasi tentunya harus bisa, dan ini sangat perlu. Integrasi dan sinkronisasi. Koordinasi menyatukan satu dengan yang lainnya. Mengintegrasikan. Karena dalam integrasi ini yang jauh menjadi dekat, sehingga akan menjadikan perpaduan. Apa yang menjadi kegiatan-kegiatannya, yang dicontohkan Bapak misalnya tadi dari 40 personil dibagi 4 unit 10-10, tetapi antara satu unit itu bisa terkoordinasi, antara unit 1, 2, 3, dan 4 itu saling terkoneksi sehingga bisa menjadi integrasi, dan juga akan menjadikan sinkron, akan menjadikan satu kesatuan apa yang dilakukan penerapan fungsi memainkan komunikasinya. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa komunikasi ini sangat penting sehingga akan menjadikan proses pembimbingan dan proses penyediaan para bawahan itu akan lebih lengkap lagi. Koordinasi, ya kalau dari tingkat kepala unitnya kepada koordinatornya nyambung. Tetapi kalau susah, ini yang akan menjadi kendala, sehingga perlunya adanya analisa, evaluasi, sehingga koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh atas, oleh pimpinan kepada bawahan, bahwa instruksi, panduan, bahwa ini perintah, bahwa koordinasi ini harus tetap dilakukan. Jangan sampai, kan di sini tidak semua merata, sehingga kalau diselesaikan akan menjadikan kesulitan.
apalagi integrasinya, apalagi sinkronisasinya. Semuanya ini harus dilakukan. Kalaupun nanti ada kendala, ada yang salah, ada yang tidak sesuai, itu segera lakukan. Lebih-lebih sama dengan mengkoordinasikan lagi. Apakah mungkin itu lintas dari unitnya atau mungkin dalam satu satu atap dalam yang lainnya, dalam kegiatan yang lainnya, sehingga koordinasi integrasi ini menjadi sinkron. Kalau sudah menjadi sinkron, apapun yang dilakukan dengan model-model yang lainnya, tetap yang akan menjadi kesuksesan tadi dalam divisinya. Sekali lagi ada yang mau disampaikan, silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Pelaporan. Ini yang sering menjadikan bahwa gampang diucapkan tapi ya sulit dilaksanakan. Pelaporan ini sebenarnya dapat diberikan beberapa batasan. Namun hal tersebut tidak mengikat batasan lain. Ada yang disampaikan Mufijat bahwa batasan laporan ini atau report ini adalah sebagai berikut. Laporan adalah pengenal informasi nyata yang ditujukan kepada orang tertentu untuk tujuan tertentu. Kepada orang lain, orang tertentu dengan tujuan tertentu. Kepada orang lain dengan tujuan yang lain. Itu yang perlu disampaikan bahwa laporan ini sebagai pengenal informasi. Laporan juga dapat dilakukan bahwa setiap tulisan yang berisi hasil, ya, yang berisi hasil pengolahan data informasi ini akan menjadikan laporan. Dan laporan tadi disampaikannya apakah berbentuk pengarahan, pedoman atau panduan, apa yang dilakukan oleh tim di sini harus menjadikan satu kesatuan. Laporan juga merupakan alat komunikasi ketika penulis atau ketika manajer membuat beberapa kesimpulan atau rekomendasi mengenai fakta atau keadaan yang telah diselidiki. Jadi laporan ini alat gitu ya. Tadi yang disampaikan berbentuk pengarahan, berbentuk juga panduan, berbentuk juga pelaporan. Ini yang menjadikan sarana atau alat komunikasi ketika yang menyampaikan tadi membuat beberapa kesimpulan atau rekomendasi mengenai fakta atau keadaan-keadaan yang telah diselidikinya. Yang berikutnya, manfaat yang dapat diambil, ya, manfaat yang dapat diambil dari laporan. Satu tanggung gugat atau tanggung jawab, tanggung atau pertanggungjawaban dari pengendalian. Kedua, penyampaian informasi. Ketiga, sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat, alat membina kerjasama dan koordinasi, sehingga alat pengembangan gagasan dan tukar-menukar pengalaman. Sehingga manfaatnya ini
minimal ada 5 yang dilakukan atau diambil dari laporan ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana pengendaliannya? Nah, dari pertanggungjawabannya ini apa yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya tadi Bapak mencontohkan lagi personil yang satu divisi 40 orang. Dari 40 orang lagi dibagi menjadi 4 unit. Satu unit 10 orang. Jadi laporannya dapat dilakukan oleh ketua unit atau koordinator. Sehingga apa yang dilaporkan ini menjadi pengendalian, misalnya dari jumlah produk yang dihasilkan, dari personil yang ada, dari bahan baku yang ada, dari kendala yang ada, apa yang dilaporkannya. Ini jelas bahwa manajer akan mengambil keputusan, pimpinan akan mengambil kebijakan, pimpinan akan mengambil tindak lanjut. Itu dari pertanggungjawaban atau pengendalian yang dilakukan oleh timnya di bawah. Kenapa juga tanggung jawab ini disampaikan? Karena jelas bahwa dari instruksi, dari pengarahan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu, bagaimana pertanggungjawaban ini dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan oleh tim dari 4 unit-unit mengerucut kepada satu koordinator, satu bagian atau satu divisi, sehingga akan menjadikan penyampaian informasi ini lurus, tegak, sehingga penyampaian informasinya dapat diterima. Dan juga kenapa disebut sebagai bahan pengambilan keputusan? Karena tentunya tadi yang namanya kerja tidak hanya pada saat itu. Yang namanya kebutuhan tidak pada saat itu. Tentunya masyarakat yang menjadi konsumen akan menunggu apa sih yang menjadi usulan atau model terbaru ini, apa sih yang menjadi perubahan model baru ini, itu yang lebih-lebih di masa zaman ya milenial, zaman yang mudah untuk pengembangan gagasan dan tukar menukar pengalaman, ini yang harus dilakukan oleh semuanya. Itu aja ada semua perkuliahan di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi Bapak sampaikan lagi, tinggal 2 kali lagi pertemuan ke depannya. Nanti Bapak akan sampaikan mengenai materi ini, dan juga sudah bisa dibaca di e-learning kampus ya, bisa dilihat. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih pada semuanya, sehat selalu. Demikian Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Bapak Lab ya. Terima kasih, Pak. Pak.